warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andini. Saya mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Politik. Saya akan menjelaskan apa itu ketahanan nasional untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Simak penjelasannya ya teman-teman. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional terdiri dari dua kata, ketahanan dan nasional. Ketahanan merupakan keadaan yang kuat, keadaan yang tangguh dalam menghadapi situasi atau kondisi apapun yang terjadi. Sedangkan nasional bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri meliputi suatu bangsa. Nah, bila kedua kata itu digabung, maka ketahanan nasional merupakan tingkat keadaan dan ketangguhan bangsa dalam menghimpun dan mengarahkan keseluruhan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Teman-teman tahu tidak kalau menurut Harjo Mataram, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman dari luar ataupun dari dalam, secara langsung ataupun secara tidak langsung, dan bisa membahayakan kehidupan nasional. Tahukah teman-teman bahwa terminologi Wajah Ketahanan Nasional Indonesia menggunakan ajaran Astragatra, di mana dalam pengertiannya menggunakan 3 wajah ketahanan nasional. Yang pertama, tanah sebagai konsepsi, yang kedua, tanah sebagai kondisi, dan yang ketiga, tanah sebagai strategi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi merupakan konsepsi khas Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Ketahanan nasional sebagai kondisi dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi ini memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi kondisi ini tidak bersifat statis. Dan yang ketiga, ada ketahanan nasional sebagai strategi. Di pandangan ketahanan nasional sebagai pendekatan atau cara dalam menggunakan ajaran Astragatra yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dalam sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Kira-kira teman-teman penasaran gak sih bagaimana kondisi ketahanan nasional pada saat ini di Indonesia? Kalau misalkan teman-teman penasaran, aku akan membawa teman-teman ke satu tempat untuk menjelaskan dan membahasnya bagaimana kondisi ketahanan nasional di Indonesia dan bagaimana cara kita mengimplementasikannya sebagai mahasiswa. Sebentar ya, aku mau sulap dulu. Nah teman-teman, sekarang aku udah sampai di kampus dan aku akan ngejelasin ke kalian gimana sih kondisi ketahanan nasional di Indonesia, dan aku juga akan menjelaskan ke kalian gimana cara kita sebagai mahasiswa berperan untuk mengimplementasikan ketahanan yang ada di Indonesia. Dan simak penjelasannya ya. Satunya sangat dapat dilihat dari kasus pandemi COVID-19, karena pandemi COVID-19 yang terjadi sangat mempengaruhi tatanan global bahkan untuk beberapa waktu ke depan. Bahwa saat ini bangsa Indonesia belum bisa untuk secara yakin berharap bahwa pandemi akan selesai dalam waktu dekat. Oleh karena itu, merupakan sebuah keharusan untuk belajar hidup bersanding dengan pandemi. Ini merupakan sebuah goresan umum tentang masa depan. Ketahanan bukanlah bertahan. Ketahanan bukanlah untuk mempertahankan diri, tetapi ketahanan itu untuk memulihkan diri apabila sudah terjadi ancaman yang besar. Dalam ketahanan, biasanya tantangan datang secara mendadak. Oleh karena itu, tantangannya adalah harus bisa memulihkan diri dari hal-hal
yang tiba-tiba dialami, salah satunya COVID-19. Bahkan dapat dilihat hampir semua negara sangat kesulitan mencari respon efektif dalam mengatasi pandemi COVID-19 karena COVID-19 merupakan ancaman yang baru. Inilah arti ketahanan, yaitu menghadapi ancaman yang secara tiba-tiba dan dalam bentuk apa, tetapi harus mampu untuk menghadapinya. Kalian tahu kan, kalau dalam pandemi COVID-19 ini yang diperkuat adalah imunitas diri, supaya virus tidak bisa menyerang masuk ke dalam diri, walaupun tidak bisa untuk membunuh virus COVID-19. Ketahanan nasional adalah kemampuan masyarakat untuk menghadapi keadaan sulit dengan melakukan perubahan dan penyesuaian serta menyerap kesulitan atau perubahan yang diakibatkan oleh ancaman. Hal tersebut dapat dilihat melalui kemampuan masyarakat untuk bertahan terhadap kesulitan, dan kemampuan masyarakat juga dapat dilihat melalui penyesuaian dalam cara baru dan inovatif seperti tatanan normal yang baru saat ini ada. Sikap serta persepsi sosial dan politik juga ditemukan dan berpengaruh terhadap kemampuan bangsa untuk bertahan menghadapi situasi krisis atau konflik. Sejalan dengan hal tersebut, ketahanan dalam konteks COVID-19 baik dalam era kini maupun mendatang menunjukkan bahwa sangat diperlukan pengendalian virus dan pemikiran ulang tentang pemikiran dan pemeliharaan kesehatan, memberikan revolusi pembelajaran, pembentukan rantai logistik dengan perdagangan yang memiliki ketahanan serta distribusi tindakan stimulasi yang efektif. Peran mahasiswa untuk mengatasi atau mengimplementasikan ketahanan nasional dimulai dari ketauladanan sebagai pemuda dan pemudi yang berpendidikan dengan mengedepankan toleransi dan keharmonisasian dalam kehidupan masyarakat. Mahasiswa juga mampu mengembangkan inovasi dan menghargai kearifan lokal dalam bangsa ini agar bangsa ini tidak ketergantungan terhadap nilai-nilai asing. Mahasiswa juga dapat menunjukkan moralitas dan karakter yang kuat dengan belajar yang rajin serta tidak menyebarkan berita hoax dan melaksanakan ketertiban negara, memakai produk dari Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara, berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di bidang ilmu dan olahraga serta gotong royong membantu korban bencana dan mengamankan lingkungan sekitar. Dengan hal ini kita juga bisa memberikan peran melalui upaya bela negara, yaitu diantaranya turut memerangi bahaya narkoba, mewaspadai dan menolak keterlibatan dalam kelompok-kelompok yang membawa paham radikalisme agama di kampus, serta ikut dalam kontranarasi melalui media-media online terhadap pemahaman radikal, serta juga kita bisa memberikan ujaran kebencian dan narasi-narasi yang memecah belah negara. Teman-teman, hanya sekian video pembelajaran yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman dengan tema ketahanan nasional. Saya minta maaf apabila video ini masih banyak yang kurang, maka itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari teman-teman. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu untuk lebih serius membahas ketahanan nasional di negeri kita sendiri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.